Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Pak Indra akan mengajarkan bahasa Inggris. Tapi sebelumnya Pak Indra akan bacakan dulu kisi-kisi untuk penilaian akhir semester yang akan diadakan pada tanggal 15 Maret. Ya, itu berarti 2 minggu lagi kita akan ada PAS. Oke. Beberapa materi yang sudah kita pelajari, untuk yang pertama itu ada teks yang berjudul Sangkuriang. Ya, Sangkuriang itu sudah pernah kita pelajari. Nah, nanti silahkan kalian baca-baca lagi ya. Terus teks naratif Mulan, Mulan juga sudah pernah kita pelajari. Bagi yang belum pernah mendengarkan cerita ini, silahkan nanti bisa dibuka di video-video pada Google Classroom kalian, kayak. Terus teks naratif Asia, ini ada Golden Star Fruit Tree, itu juga dulu sudah pernah Pak Indra bahas. Nah, terus berikutnya Alibaba belum pernah dibahas. Teks naratif Indonesia Ki Gede Penanggungan juga belum. Terus kemarin ini sudah, ini kayaknya nih teks report turtle itu sudah. Terus ini belum. Ini Pinocchio, ini sudah ya. Oke. Maka kita mempunyai banyak yang belum. Oleh karena itu Pak Indra akan bahas ini semua pada pertemuan-pertemuan yang mungkin minggu ini Pak Indra bisa mengupload sampai 3 materi. Oke ya. Nanti kalian pelajari semuanya. Insya Allah nanti untuk PAS-nya nanti kalian bisa sukses. Gitu aja ya. Oke. Untuk materi yang belum, pada hari ini kita akan berbicara mengenai buffalo. Ya, buffalo. Buffalo itu ya kerbau. Oke. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke materi mengenai buffaloes atau kerbau, Pak Indra akan jelaskan dahulu mengenai text report. Text report ini diletakkan di kelas 9 semester 2 karena teks ini dianggap teks yang paling complicated, yang paling sulit di antara semua teks yang dipelajari di SMP ya. Tetapi gampang apabila kalian sudah paham mengenai kosakatanya. Oke. Yang pertama, definisinya dulu. Definisi atau pengertian dari text report ya. Text report adalah suatu jenis teks yang mengupas suatu hasil pengamatan, penelitian, observasi, atau studi tentang benda, binatang, orang, atau suatu tempat. Oke. Gampangnya adalah teks ini adalah suatu hasil dari pengamatan atau penelitian ya, mengenai binatang, orang, ataupun tempat. Dan fungsinya adalah untuk menggambarkan objek apa adanya. Oke, berarti text report ini adalah gampangnya adalah teks yang berisikan mengenai fakta-fakta mengenai sesuatu ya, berisikan fakta-fakta mengenai suatu hal ya. Terus yang berikutnya, struktur teksnya itu ada dua, hanya ada dua. Yang pertama adalah general classification yang berisi pernyataan umum yang menerangkan objek ya. Terus yang berikutnya adalah description. Description ini adalah informasinya ya. Jadi biasanya general classification itu hanya ada pada paragraf yang pertama yang berisikan sesuatu yang bersifat umum. Terus yang berikutnya di paragraf-paragraf berikutnya itu berisikan deskripsinya atau gambaran atau penjelasan dari suatu hal yang sedang dibahas seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung menuju ke contoh teks buffaloes. Oke. Silahkan kalian lihat pada buku paket kalian pada halaman 226. Di situ sudah ada sebuah teks ya, sebuah teks dengan judul buffaloes. Buffaloes ini hampir sama dengan mamalia yang lain, hanya saja buffaloes ini mempunyai salah satu keistimewaan, yaitu memiliki tanduk ya. Nanti dalam bahasa Inggrisnya adalah horn ya, dalam bahasa Inggrisnya horn.
Tenang saja, nanti di akhir video ini juga nanti Pak Indra kasihkan beberapa kata kunci untuk materi buffalo ini. Oke, horn. Terus yang berikutnya ini moncong ya, moncong itu muzzle, muzzle. Kaki, kaki itu leg ya. Dan bulu-bulu itu nanti namanya adalah hide ya, hide. Oke, kita langsung lanjut ke teks ini. Oke, buffalo. Nah, buffalo ini artinya adalah kerbau. Buffalo are big, strong, dark color mammals with huge horns. Nah, jadi ini artinya adalah buffalo ini adalah langsung dari sini nih kita nih, mammals dulu, mammals. Mammals ini adalah mamalia ya. Mamalia yang big, yang besar, strong, kuat, dark color, warnanya gelap, with huge horn, dengan horn. Nah, horn tadi sudah dijelaskan, horn ini adalah tanduk ya, dengan tanduk yang huge ya, huge ini yang besar ya. Persamaannya nanti adalah big ya. African buffalo live in herds of several hundred ya. African buffalo berarti ini kerbau Afrika hidup in herd. Nah, herd ini artinya adalah berkelompok ya, yang jumlahnya adalah beberapa hundred, beberapa ratus ya. Jadi mereka tidak hidup sendirian, tapi mereka hidupnya herd. Herd ini adalah berkelompok. Usually near water, biasanya di dekat air. Oh, berarti ini sedang menceritakan habitatnya. Oke. They love to wallow in mud ya. Mereka suka sekali berendam di mud. Mud ini adalah lumpur ya, lumpur. Mereka suka sekali berendam di lumpur. African buffalo have very bad tempers ya. Di sini kerbau Afrika ini mempunyai bad tempers. Bad tempers, tempers itu artinya kayak temperamen lah, temperamen atau emosi. Nah, bad tempers itu diartikan adalah pemarah ya, pemarah. Jadi kalau kalian ada kerbau Afrika itu tolong jangan dekat-dekat karena dia memiliki bad tempers ya. So human have never managed to tame them. Jadi manusia tidak pernah manage ya, berkeinginan untuk tame them ya. Tame di sini ada kata tame. Tame itu artinya menjinakkan ya, menjinakkan. Nanti persamaannya adalah domesticated ya, domestic ya. Domestic itu artinya menjinakkan. Kenapa tidak pernah dijinakkan? Karena mereka memiliki tempers yang buruk atau mereka itu adalah pemarah. Sensitif lah bahasa anak sekarang. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Water buffalo. Oh, kalau paragraf 1 sedang menceritakan mengenai African buffalo, yang paragraf berikutnya, paragraf 2 menceritakan mengenai water buffalo atau kerbau air. Are found in waters areas of Asia. Ditemukan di water areas. Nah, di sini hati-hati, ini water, W-E-T, bukan water. Kalau water itu W-A-T ya. Wet itu artinya basah ya. Jadi artinya nanti kerbau air ditemukan di area-area yang basah di Asia. Few, sedikit atau beberapa, are found in the wild, ditemukan di wild. Nah, wild ini adalah artinya liar. Di alam liar ya. And they are mostly kept as farm animal, dan mereka kebanyakan keep. Nah, keep ini artinya adalah disimpan, atau tapi kalau binatang ini mungkin adalah dipelihara ya, dipelihara sebagai farm animal. Nah, di sini ada kata farm. Wah, farm itu artinya pertanian. Jadi untuk binatang pertanian. Water buffalo
kerbau air have been domesticated. Lah, ini domesticated itu artinya sama dengan tame ya tadi ya. Ini yang ini nih ya, tame. Domesticated itu artinya jinak. Berarti kerbau air telah dijinakkan for 3 years. Maaf, 3000 years. Selama 3000 tahun. Jadi sudah 3000 tahun itu si buffalo ini telah dijinakkan. Hati-hati dengan kata for. For itu ada yang artinya untuk, ada yang artinya selama. Nah, kalau di sini artinya selama ya. They are used, mereka digunakan to pull carts. Nah, di sini ada carts. Carts itu ya kereta. Mereka digunakan untuk pull ya, pull. Kalau kalian ke Indomaret ada push, ada pull. Push itu untuk mendorong, pull itu tarik. Jadi digunakan untuk menarik kereta and plows ya. Ini diartikan sebagai itu loh yang seperti traktor, bajak ya. Jadi mereka digunakan untuk menarik kereta, gerobak lah gitu, dan juga bajak ya. But they can keep for, tapi mereka juga bisa dipelihara untuk meatnya. Meat itu daging, milk itu susu, dan juga hide. Nah, di sini hide diartikan adalah kulit ya, kulitnya. Only a few, hanya beberapa ya, survive. Nah, di sini ada kata-kata survive ya. Survive itu bertahan, in the wild in Asia, di alam liar di Asia. But buffalo are released to run free. Nah, di sini ada kata release. Release itu artinya dilepaskan atau dikeluarkan. To run free, untuk berlarian bebas, in swamps. Swamp itu adalah daerah rawa. Karena mereka senang dengan air ya. Di mana? Di Northern Territory of Australia, di wilayah North ya. North itu utara, di wilayah utara benua Australia. Oke. Demikian dulu dari Pak Indra. Nanti silahkan tulis beberapa kata penting yang akan Pak Indra tampilkan di akhir video ini. Oke, tetap belajar ya. Oke, nanti Pak Indra juga share nanti untuk kisi-kisinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.